percaya itu binasa. Oke. Mati. Baik, Jadi, Pak Pendeta, penginjilan katanya itu ya. Aduh Pak Pendeta, ya. Dari mana Anda katakan Yesus itu Tuhan, padahal dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan? Gini ya. Yohanes 13 ayat 13. Beda lagi. Aku guru dan Tuhan. Nah, dalam Pak Pendeta. Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 13 atau ayat 12 itu malaikat saja menyampaikan bahwa dia Tuhan. Oh, malaikat Iblis siapa? Malaikat saja menyampaikan dia Tuhan. Dan iblis saja dia anak Allah. Nah, bagaimana? Bentar. Pak Yusuf PI, apakah dia bukan Tuhan? Ya jelas bukan, dia hamba kok, tertulis di kitab Anda. Macam mana? Mau saya kasih ayatnya? Dia hamba Tuhan? Boleh? Ya, banyak ayat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Coba bukan Galatia. Kisah para Rasul 3 nomor 13 buka. Nah, saya buka ya. Ada Pak Pendeta dapat? Pakai dulu lah. Penginjilan masa kagak pakai kitabnya? Gimana ini? Malah saya yang sudah ada di hati. Malah saya yang nginjilin Anda balik berarti kalau kayak gitu. Nih, baca. Di mana itu? Bentar ya. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Nih, baca. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Oke? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus itu. Nih, Yesus hamba Tuhan, hambanya dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Terus Pak Yusuf percaya bahwa Yesus hamba? Ya, ini kan pengakuan dia ada. Aku utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan gitu. Iya. Ada bantahan? Iya. Kalau saya percaya juga bahwa dia diutus. Iya. Tapi dia hamba. Bapa. Betul, Pak. Kalau dia hamba bukan Tuhan, saya percaya. Karena Paulus ngomong kayak gitu, dan Yesus sendiri pun mengakui di puluhan ayat kitab Anda, dia adalah utusan Tuhan, gitu. Coba tunjukkan sama saya, adakah kosakata yang spesifik yang dari Yesus, aku adalah Tuhan? Kan nggak ada gitu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu. Kalaunya akulah jalan, jalan itu bukan tujuan Pak Pendeta. Iya, bisa enggak mau sampai tujuan kalau enggak lewat jalan? Ya betul, nggak sampai. Tapi jalannya untuk siapa Pak Pendeta? Untuk jalan ke surga bisa enggak melalui jalan lain selain Yesus? Jalannya untuk Bani Israel Pak Pendeta. Kalau ke surga boleh enggak pakai lewat jalan lain? Bisa banyak. Lewat mana?
Ada jalan lain? Para nabi itu mengajak ke surga semua. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Waduh. Bantah dibantah terus kitabnya. Macam mana Pak Pendeta? Nah, hanya Bang P aja tidak percaya. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya bantah pakai ayat Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Macam mana? Terus dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya kan gitu. Nah, lalu dijadikan Tuhan. Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Ya, dia memang Tuhan. Kata Alkitab dia Tuhan. Lah, kata Alkitab Anda juga dia hamba Tuhan. Iya. Saya kan bukan bawa iman saya, tapi saya bawa kitab Anda. Tidak Di kitab masalah. Anda dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan gitu. Seorang hamba nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin dia Tuhan, Pak. Ya, Pak Pendeta ngotot melulu kayak gimana? Itu kan Anda seperti itu yang memahami kitab Anda. Tapi kan saya tunjukkan dari kitab Anda sendiri juga bahwa dia hamba Tuhan. Macam mana coba? Iya, nggak apa-apa. Dia hamba. Dia datang memang untuk melayani. Aduh. Iya, di Matius 20 ayat 28 dia datang bukan untuk dilayani tapi dia datang untuk melayani. Datang untuk melayani. Iya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut Anda tuh bagikan nyawanya untuk semua orang itu siapa yang merencanakan? Ya, Bapak yang mau supaya banyak orang diselamatkan. Bapak di surga. Iya. Bertentangan dong sifatnya dengan Yohanes 3 nomor 16. Inilah anak yang kukasihi, kepada dia saja engkau berkenan. Bukan. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, kan kayak gitu. Iya. Begitu besar atas dunia ini, kok tiba-tiba kejam dia? Kejam, dia merencanakan anaknya untuk dibunuh. Iya. Tadi katanya kasih Tuhannya, tiba-tiba dia mengutus anaknya agar anaknya mati dibunuh. Gitu rencana Tuhan gitu. Iya. Bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Bapak itu mau supaya banyak orang diselamatkan dengan memberikan anaknya. Satu Petrus 1 ayat 20. Nah, saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Begitu, Pak. Jadi udah tertulis semenjak awal gitu ya? Iya. Oh, di mana emang tertulisnya itu? Ya, telah dipilih Allah. Iya, dia telah dipilih itu sejak awal. Itu di mana gitu? Kejadiannya di mana? Ya, kejadiannya lewat firman-Nya. Alkitab menyatakannya. Mika 5 lagi, Pak. Mika 5 itu ayat 1 itu bagaimana Yesus itu sudah dirancang sejak purbakala. Itu yang Dirancang sejak purbakala agar mati di salib gitu. Direncanakan oleh Bapaknya.
Oh, direncanakan oleh bapaknya agar anaknya mati. Iya, karena jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Masalahnya Pak, tadi saya bilang akan bertentangan dengan sifatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Iya, bukan berarti ya harus dibunuh itu anak. Malah bertentangan nanti. Karena kalau anaknya tidak berikan, maka kita ini masih tetap di dalam dosa. Masa Pak Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Tuhan yang di surga. Ini Tuhan berarti melakukan pembunuhan berencana kalau kayak gitu. Kan udah awal direncanakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan melakukan pembunuhan berencana dari awal. Mana nubuatannya? Ya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya. Ini supaya Bang BI tahu ya. Dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini. Jadi Yesus itu sudah dirancang untuk kedatangannya. Itu di mana nubuatnya, di mana? Mika 5 ayat 1. Mika kan bukan perjanjian lama toh? Perjanjian lama itu, Pak. Oh, Mika. Iya. Mika, ya. Mika 5 ayat 1. Yesus keturunan Yehuda, lahir di Mika. Yerusalem Efrata 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Mika 5? Pak. Bentar. Mika berapa? Mika 5 ayat 1. Oke, sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu pengepungan. Mika 5 ayat 1 kan? Iya, Mika 5 ayat 1. Tentang apa itu? Tentang Raja Damai. Oh, nggak nyambung Pak. Kalau ke Mika ini, engkau nih ya, Mika 5 nomor 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Mika, Dan tongkat, Pak. Mungkin salah baca, Pak. Mika 5 bagian poin 1. ini isinya. Mika 5. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Itu temanya. Mana yang betul sih ini kitab? Kitab mana itu? Kok beda Mika 5 ayat 1 aja beda isinya. Aduh. Mika 4 itu kayaknya. Makanya Mika 5 HP aja, buka di Nih. HP. Mika 5 Iya. nomor 1 nih. Mika 5 nomor 1. Ini tetapi engkau hai Betlehem Efrata, kau yang terkecil. Oh, yang ini. Ini 2 Pak. Oh, iya kalau di Alkitab itu ayat 1. Nah, mana-mana lah yang betul ya. Aduh, bingung saya jadinya. Iya, ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkitku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dahulu kala. Ya. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali. Ini tentang, coba kita lihat ya perikopnya ini. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tapi Pak, sayangnya Anda bawa ayat itu di zaman Yakub. Coba baca ke bawahnya.
Itu bukan tetap untuk Yesus. Membuatkan Mesias. Iya. Mesias ada berapa? Mesias ada berapa? Mesias yang mana yang Anda maksud nih? Mesias Kalau yang ini yang Anda tunjukkan sama saya ini terjadi di zaman Yakub. Iya. Loh, Yakub iya, punya nggak ada untuk Yesus. Yakub punya anak 12 Hah? anak Yakub. Yakub punya anak 12, ini disebut 12 anak Yakub. Yang terakhir adalah Yehuda, yang bungsu. Waduh, iya Yesus penyelamat ada Israel. keturunan Yehuda. Gitu Pak. Aduh. Iya. Sebagai tambah-tambah informasi. Ya. Boleh saya tanya yang lain, Pak? Yang agak menarik gitu. Perencanaan tadi menurut Anda adalah rencana Tuhan. Lalu gimana dengan yang mengatakan bahwa penyalipan itu rencana iblis? Karena kan ada ayatnya, penyalipan itu dari rencana iblis. Ada ya? Ada? Ya, kalau yang 10 ayat 10 itu kan Yohanes 13. Yohanes 13 nomor 2 coba. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 nomor 2. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sudah makan bersama dan iblis Telah membisikkan. dalam hati Yudas. Gimana tuh? Maksimal untuk mengkhianati dia. Untuk mengkhianati Yesus dari rencana iblis. Ya, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Yesus tahu Iya. bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Iya. Artinya apa? Yesus tahu kan ini rencana iblis. Betul nggak? Iblis itu Betul kan di situ yang Anda baca itu? iya, di situ dikatakan kan jelas dikatakan bahwa semua itu Bapak tahu. Iya. Sudah dilakukan semua. Betul, Pak. Tapi di situ sudah dikatakan Yesus itu tahu bahwa iblis membisiki Yudas untuk menyalibkan dia. Jadi rencana siapa? Ayo, penyalipan itu. Penyaliban itu rencana Bapa supaya semua itu ditebus, karena mau masuk kerajaan Allah itu semua harus ditebus, Pak. Tidak bisa. Berat ini Pak Pendeta. Aduh. Yang menginginkan pembunuhan itu Pak Pendeta bukan apa ya? Bukan pengikut Tuhan. Bukan pengikut Tuhan. Iya. Orang yang melakukan pembunuhan atau suka dengan pembunuhan itu pengikut iblis. Coba Anda buka di kitab Anda Yohanes 8 nomor 44. Yohanes 8 nomor 44.
Ini yang pendeta siapa sebenarnya ya? Saya atau bapak gitu? Calon pendeta juga. Calon pendeta. Calon pendeta saya ya. Udah jadi saya Pak. Jadi saya ini pendeta Yusuf PI. Pendeta Yusuf. Ada lagi Pak Yunus yang ya Yohanes 8:44 tadi. Ya, Yohanes 8:44, iblis menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia menolak kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah ini, kira-kira siapa yang punya bapa seperti ini? Kayak gimana tadi? Bapa yang hidup dalam kebenaran. Begitu. Ya, kalaunya seperti itu jawaban Anda saya bingung Pak ya, karena nggak ada yang pasti antara iblis bapak atau manusia. Bingung saya, iya sampai sekarang masih bingung gitu. Mungkin Pak pendeta mau nanya Islam. Kalau saya tidak bingung karena saya tahu Bapak yang benar yang dalam kebenarannya. Anda mau tanya Islam? Ya, tanya tentang apa ya? Ada enggak keselamatan di dalam Islam? Itu aja dijawab. Iya. Yakin kali Pak pendeta selamat gitu ya teman-teman. Ya jelas adalah. Ada. Di dalam Quran kami Allah menjamin orang yang bertakwa yaitu umat Islam untuk masuk surga. Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya." Dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang dimaksud bertakwa? Coba buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tuh. Hai orang-orang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah akan menyelamatkan orang Islam. Tuh, keselamatan dalam Islam. Terus Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan di dalam agama Islam. Dalam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ada itu Pak Pendeta. Secara tekstual keselamatan di dalam agama Islam. Mungkin ya saya nggak perlu tampilkan datanya sama Pak Pendeta, karena yang teman-teman Muslim ya mungkin udah pada tahu yang saya baca gitu. Jadi keselamatan dalam agama Islam itu pasti. Nah gitu. Coba kalau saya balik tanya, sesuai dengan yang seperti Al-Quran tadi ya, bahwa Islam ada keselamatan, Allah akan menyelamatkan Islam, orang Islam. Saya balik tanya Pak Pendeta, adakah Yesus berkata di kitab Anda, saya akan menyelamatkan Kristen? Ya, Kristen itu kan organisasi, tapi Yesus itu kan datang tidak menyelamatkan organisasi. Yang saya maksud Pak, Kristus. Secara tekstual, aku menyelamatkan Kristen, kata Yesus, seperti kata Allah, aku menyelamatkan orang bertakwa. Iya. Ada nggak? Kalau dalam kekristenan begini Pak Ustaz, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap mereka yang percaya disebut anak-anak Allah. Itu jaminannya. Nah, yang kedua, di bawah kolong langit ini sebelum Muslim ada abad pertama,
Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya, hanya Yesus. Yesus itu datang tujuannya untuk menyelamatkan. Aduh, Pak Pendeta, gimana dia mau menyelamatkan orang? Sama diri sendiri aja dia tidak bisa menyelamatkan. Kan gitu. Mau menyelamatkan orang, sama diri sendiri aja dia kagak bisa menyelamatkan dirinya. Dari tentara Romawi, alih-alih mau menyelamatkan orang. Aduh, Pak Pendeta, mana coba datanya seperti itu ya? Aku menyelamatkan Kristen, nggak ada. Iya, Kristen itu sekelompok orang pengikut Kristus, begitu. Karena Tuhan itu tidak menyelamatkan kelompok, Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waduh. Iya. Karena tidak ada organisasi di sorga. Tadi yang nggak ada memang. Itu kan organisasi. Islam agama, Muslim itu sebutan pemeluk Islam. Iya, Islam itu organisasi. Bukan organisasi, Islam itu agama. Agama, iya. Tuhan tidak menyelamatkan agama. Gitu, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Gitu, Pak Ustadz. Baik, Pak Pendeta Yunus, ya karena ada yang antri juga di bawah nih, ya. Iya. Dia ada janji minta naik. Tadi saya pengen naikin dia lagi juga gitu ya, biar gantian, oke? Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Pendeta Yunus ya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat malam. Malam. Sakit kepala saya. Siapa sih? Ya, kalau udah paham kan ya, Kristen bukan agama tapi organisasi, ya terserah kamu gitu mikirnya. Yang tegas Pak Ustadz, nggak bagus teman-teman orang bicara dipotong, nggak. Saya bukan tipikalnya kayak gitu. Dengerin dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Ustaz. Abang ini lagi. Bang, apa yang mau ditanyakan malam ini? Ya, abang ini pertanyaannya bagus-bagus masalahnya. Ustaz dulu lah yang bertanya. Kalau saya yang nanya, ya yang kemarin-kemarin juga. Tapi satu aja dah. Saya mau tanya dulu. Anda beriman nggak dengan Paulus? Ya. Oh, beriman dengan Paulus. Paulus itu keturunan mana? Tidak tahu juga Ustaz. Tidak tahu. Ya, mungkin. Itu namanya imani saja Bang. Ya. Makanya saya suruh nanya aja, mau nanya apa gitu. Kan Anda tidak tahu pasti jawabannya. Gitu Bang. Itulah saya udah tahu, ujung-ujungnya tidak tahu. Kalau saya yang nanya. Ya, kalau begitu saya yang bertanya Pak Ustaz kalau begitu. Makanya saya tawarin Anda nanya dulu, nanti kan berkembang kan saya juga ada pertanyaan apa yang kita bahas dari topik dan gitu. Kan gitu. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah fotonya Nabi Muhammad ada atau tidak? Baik, biar Anda mikir ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Pada zaman itu ada nggak tukang foto? Mungkin belum ada ya. Belum ada. Lalu kalau udah tahu jawabannya Anda belum ada kenapa ditanyakan? Bang, udah tahu Anda di zaman itu belum ada tukang foto. Lalu Anda bertanya mana foto Nabi Muhammad?
Aduh, kok abang bisa lulus sekolah gitu ya? Heran saya. Iya, Tidak ada yang lukis Pak Ustadz. ah, Kan pasti banyak ini kan yang jago melukis. oh melukis. Nah, kalau melukis kan udah sejak ada lama kan kayak gitu. Tapi kenapa tidak dilukiskan Nabi Muhammad itu? Takutnya nanti disembah-sembah, Oh, terjadi syirik jadinya di situ. iya. Syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala gitu, Bang. Jadi nggak boleh digambar atau dikarikaturkan. Tapi Pak Ustadz, bagaimana orang yang saya lihat di media sosial ada yang katanya rambut Nabi atau sandal Nabi dicium-cium begitu. Ya kalau itu ya dibuktikan aja. Kalau yang seperti itu kan saya nggak ketemu di tempat saya, ngapain dibawa yang seperti itu. Yang kita bahas itu yang menyangkut akidah lah. Coba menyangkut kepercayaan. Iya, berarti Pak Ustadz yang cium-cium katanya rambut Nabi, sandal Nabi itu bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Ya kalau mencium sesuatu ya boleh aja hukum mencium sesuatu. Iya, kan kata Pak Ustadz tadi kalau foto takutnya disembah atau apa. Oh iya, kalau foto itu takutnya disembah karena ada teguran dari Nabi juga. Jangan sampai Nabi diperlakukan seperti Kristen memperlakukan Nabi Isa atau Yesus, dijadikan Tuhan gitu. Iya, memang di Bible juga itu Pak Ustadz banyak kontradiksi juga ya tentang ketuhanan Yesus. Ya sudah tahu Bang, sudah tahu itu banyak kontradiksi lalu tetap Anda imani gitu. Tapi di kalangan Kristen percaya bahwa di dalam Yesus itu ada Roh Allah sendiri, jadi makanya dianggap Tuhan begitu. Ya coba ceritakan tentang Tuhan yang Anda pahami sama saya tentang Yesus itu. Ya, karena banyak orang percaya bahwa dia datang dari Allah dan itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, begitu. Dan ada juga di dalam Apalagi? Alkitab yang menyatakan bahwa barang siapa, Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya bahwa barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, begitu. Kayak gitu. Terus? Ya, tapi di ayat selanjutnya ya lagi Baik. bahwa Menurut Anda Tuhan itu maha segalanya. iya maha segalanya pastinya. Baik. Berarti Yesus maha segalanya gitu ya? Ya, kalau dia adalah Allah berarti dia maha segalanya. Yang mana nih meragukan? Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Gimana sih? Ya itu. Berarti Yesus maha kuasa gitu? Ya, kalau di dalam Bible mungkin tidak ada ya yang berbicara seperti itu bahwa saya mengatakan. Iya, nggak ada memang di Bible mengatakan Yesus berkuasa, nggak ada. Tapi dia diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kalau dia berkuasa sendiri, nggak ada. Yesus tidak dapat melakukan apa-apa, kan kayak gitu. Ya. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul nggak? Iya, iya. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Ketawa dia. Tuhan Anda ngaku sendiri dia kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri.
Ya, itulah banyak diksi di dalam Bible. Iya masih aja Anda imani, aneh gitu. Jangan menolak waras bang, ya jangan menolak waras gitu. Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Iya, Dia hamba Tuhan, itu wajar. ya. Kalau kita membaca Bible itu kita akan apa ya? Apa? Bingung juga. Nah, makanya Kalau maksudnya kalau kita membaca Bible tanpa ada yang apa? Misalnya kita membaca Bible atas pengertian kita sendiri, maka ya kita akan tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, begitu. oh anak Allah kayak gitu ya, anak jadi Tuhan beranak gitu. Ya maksudnya kita kan apa Pak Ustadz, manusia kan juga anak Allah toh. Manusia ciptaan Allah. Ya maksudnya kita kan kalau dalam Kristen apa kita manusia itu bisa disebut sebagai Baik. anak Tuhan. Kembali ke topik bang, ya Ya, berarti Yesus ini maha gitu. ya. Seperti di dalam Bible Pak Ustadz. Ya seperti Ya. seperti di Bible kayak gimana? Ya, Katanya Tuhan maha, oke, baik Tuhan maha. Yesus ini maha segalanya. ya dia maha segalanya karena menerima kuasa, begitu. Waduh, maha segalanya karena menerima kuasa, baik. Berarti kalau dia maha segalanya, dia maha adil juga dong. Adil. Adil. Adil dalam bagaimana itu Pak Ustadz? Hah? Kan kalau namanya maha adil, adil dalam segi mana? Ya adil semuanya gitu. Ya, Namanya aja udah maha. ya mungkin Kalau maha itu semuanya. ya. Dia kan apa ini Pak Ustadz? Menurut di dalam Bible kan dia turun untuk orang-orang berdosa, Iya, begitu. saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Yesus ini maha segalanya? Kata Anda maha segalanya, kan gitu. Ya, ya, Nah, jadi kalau Yesus itu maha segalanya, yang Anda tuhankan ini, Anda nggak perlu bertanya lagi, karena kita sudah membahas tentang maha. Maha dalam segi apa? Maha itu artinya semuanya. Dia adil. Semuanya dia adil. Oke. Sekarang saya mau tanya Anda, boleh? ya Pak Ustadz. Nah, kalau Yesus itu maha adil, di abad pertama dia turun, betul? Ya, Habis itu hanya di satu kampung Nazaret, betul? ya, Selama 33 tahun. Pada saat itu orang melihat Tuhan dengan biji mata kepalanya. Oke? Orang-orang abad 1 tuh dia melihat Tuhan turun ke muka bumi dengan biji mata kepalanya. ya. Sekarang mana maha keadilan Yesus untuk kita? Karena kita di tahun 2025 ini sekarang tidak dapat melihat Yesus dengan mata kita. Mana adilnya? Maksudnya Pak Ustadz, kita semua harusnya bisa melihat begitu. Ya iya dong, kalau Yesus maha dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, semua manusia harus lihat itu Yesus. Karena apa? Maha dia. Maha adil. Berarti apa? Dia memberikan keadilan kepada seluruh manusia untuk bisa melihat dirinya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, itu baru maha adil. Ah, sekarang Ya, mana dia? Kenapa kita nggak bisa lihat dengan mata? Gimana letak adilnya ini?
Mungkin saat dia turun lagi yang kedua kalinya, Pak Ustaz. Begitu. Nah, tetap juga nggak ada. Hanya orang-orang yang di zaman itu aja nanti yang lihat. Kita gimana? Ya. Hah? Gimana bang? Nggak ada adilnya Yesus itu, nggak bisa dikatakan adil. Kalau sudah nggak bisa dikatakan adil, artinya bukan Tuhan pasti udah. Tapi Pak Ustaz, Karena Tuhan itu maha adil gitu. Kalau Yesus itu terbukti bukan maha adil, berarti bukan Tuhan udah gitu. tapi Selesai. kalau dia sebagai manusia utusan, Pak Ustaz bagaimana? Ya kalau manusia utusan boleh, wajar. Manusia dia, utusan Tuhan. Iya. Boleh bang, wajar. Bagaimana orang Islam meyakini kalau Yesus adalah manusia utusan? Oh, karena di dalam Quran kami juga ada qala inni abdullah. Dan Isa berkata di situ dikatakan seperti apa? Qala inni abdullah, dan Isa berkata, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tuh, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Gitu bang, bukan Tuhan dia, karena dia nggak maha adil. Ada ayatnya di tempat kami. Quran surah Maryam ayat 30. Kalau teman-teman kalau mau tahu ya, nggak diucapin nama surah dan ayatnya katanya. Sering kayak gitu. Jadi dia itu hamba. Kalau udah gugur maha adilnya bang, udah pasti bukan Tuhan. Tapi adakah ajaran Isa di Islam itu banyak diteladani oleh orang Islam? Ajaran Nabi Isa itu sama dengan ajaran Yesus. Apakah dipraktikkan juga di dalam Islam, Pak Ustaz? Baik. Pertama bang, ya, apakah dipraktekkan oleh Islam? Dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dan berdoa. Oh iya, Umat Islam sholat, sujud. Oke? iya, iya. Nah tuh. Terus apa lagi? Ajaran Yesus, sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Ya, Lukas 4 nomor 8. Itu sama dengan Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan seperti itu juga. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Dan menyembah Allah, kata Nabi Isa atau Yesus, adalah jalan yang lurus. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh dalam Quran saya ada bang. Berarti Islam ini bisa dibilang mempraktikkan ajaran Yesus juga ya? Lah, Yesus sujud kami sujud, Yesus sunat kami sunat, Yesus puasa kami puasa. Yesus habis dibangkitkan dipocongi, kami dipocongi juga. Ya, waktu meninggal kan kayak gitu. Dikasih kain kapan gitu. Iya ya. Sama, nggak ada Yesus habis turun dari salib dikasih jas pakai dasi kupu-kupu, nggak ada. Dia dikapani gitu, sama dengan Islam. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Islam haram makan babi. Semuanya kami yang ngerjain apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Lalu Kristen ini, Anda ini ngerjain opo toh? Apa yang kalian kerjakan gitu? Sunat Ya, kagak boleh, nggak berlaku lagi nanti Kristus bagimu. Itu kata Paulus, Galatia 5 nomor 2. Nggak boleh sunat. ya. Bertentangan ajaran Kristen itu dengan ajaran Yesus. Malah ajaran Yesus itu kami yang mengerjakan semuanya. Iya itulah
banyak kontradiksi yang apa tidak sama. Iya, bahasanya dipocongi. Iya, bahasanya biar agak lucu teman-teman, dipocongi. Saya ganti dikapani. Iya, ada juga yang di YouTube ini ya. Oke, apalagi bang? Boleh. Kalau orang Islam dia ini kan sholat, saya sering mendengar dari debat-debat yang lain katanya kalau orang Islam sholat itu bukan dia berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia mendoakan Nabi Muhammad supaya masuk surga, katanya begitu. Itu kata orang bang ya. Itu kata orang. Yang namanya sholawat itu bukan mendoakan bang. Kalau doa ya doa, bahasa Arabnya doa, ad-du'a, doa gitu bahasa Arabnya. Tapi Nabi Muhammad itu bukan doa, Ya. tapi sholawat. Nah, sholawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad, bukan. Tapi sholawat itu Saya dengar itu bos, begitu katanya. Banyak yang katanya murtad karena dia bilang sholat cuma mendoakan ini saja. bukan mendoakan Nabi Muhammad, bukan. Yang namanya sholawat ya sholawat. Untuk apa kita sholawat itu? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Karena apa? Kita bersholawat itu nanti Allah akan hadiahkan kita melalui nabinya syafaat di yaumil qiyamah. Gitu. Bukan mendoakan Nabi Muhammad. Ngapain kita mendoakan yang udah pasti tahu kita letaknya di surga beliau? Kayak gitu. Ya. Kita ini ngapain doain? Lebih baik pikirin diri sendiri dulu. Selain kalau di sholat itu pun selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun kami sebut. Apakah bisa kami mendoakan Ibrahim juga kalau kayak gitu? Karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tuh. Apakah kami mendoakan Nabi Ibrahim juga agar masuk surga? Kagak. Mereka itu para nabi. Udah tahu kita tempatnya. Tapi kenapa kita membaca seperti itu? Ya nanti agar ya kita bersolawat itu mendapat syafaat dari Rasulullah atas izin Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena ada hadisnya. Begitu. Iya. Syafaat itu Iya. penolong gitu. Jadi menurut Pak Ustadz, Nabi Muhammad ini apakah sudah di surga atau bagaimana Pak Ustadz? Bang, kalau masalah konteks surga itu ya para nabi itu pasti nabi ya para nabi itu disebut Allah beriman, orang beriman. Janji Allah kepada orang beriman adalah surga. Itu pasti para nabi itu dah. Iya. Iya, karena di dalam Bible juga itu Pak Ustadz, seburuk-buruknya nabi itu pasti surga. Seburuk-buruknya nabi, kalau nabi nggak ada buruk bahasanya kayak gimana sih? Seburuk-buruknya nabi nabi itu nggak ada buruk. Nabi Musa juga kan pernah ketika ini kan dia naik di menerima hukum Taurat, pas dia turun dari gunung itu Nah, sebelum hukum Taurat dikerjakan nggak di tempat Anda? Tidak Pak Ustaz. Tidak juga. Aduh, bang, gimana sih? Mari berpikir beragama itu, bang. Iya. Enggak kayak gitu beragama. Kemarin mungkin yang pertemuan pertama sama saya, apakah abang lihat atau abang pelajari gitu, abang tonton? Kita ini bang hidup sementara gitu, enggak selamanya panjang umur kita. Paling 50-60 keok udah kita ini. Lalu kita diciptakan untuk apa? Pasti untuk menyembah Tuhan semesta alam. Iya. Kita diciptakan ini. Kayak gimana? Belajarlah gitu.
mumpung masih ada umur. Ya. Jadi Pak Ustadz ini tidak pernah meninggalkan sholat. Waduh, bahaya bang. Bahaya. Bahaya. Kalau di 5 waktu itu. Biasanya saya tunggu, kalaunya belum waktunya udah saya tunggu gitu. Oh. Bagaimana perasaan Pak Ustadz ketika sholat itu? Hah? Apakah ada kedamaian? Apa? Ya iyalah bang. Waktu gini bang ya, saya sholat itu Allahu Akbar, udah hilang dah pikiran dunia itu dah, nggak tahu urusan lagi saya. Damai sholat itu. Namanya aja saya angkat tangan nih, menyerahkan dunia saya kepada Allah gitu. Saya nggak mikirin lagi dunia saya, makanya saya angkat tangan. Iya. Menyerahkan dunia sama dia dan menghormati Allah Maha Besar gitu. Menyerahkan diri begitu ya. Makanya kalau sholat itu Allahu Akbar, udah dah, nggak ada lagi saya pikiran dunia mau kayak gimana, kayak nggak ada urusan lagi dah gitu. Tentram hati gitu loh bang. Iya. Tapi apakah berat itu Pak Ustadz melakukan 5 waktu itu? Berat bagi pemalas. Berat bagi pemalas. Bang, kita punya waktu sehari ini berapa bang? 24 jam. Sholat 5 waktu itu bang, satu kali sholat 10 menit. Sehari 5 kali. Betul? Tapi rasanya susah itu Pak Ustadz ya, harus menghafal bahasa Arab begitu. Waduh. Ya. Bentar nanti saya ke situ. Sholat sehari itu 5 kali bang. Ya. Habis itu ya dia 10 menit dikerjakan. Ya. Kalau sehari 5 kali berapa? Berapa menit? 50 menit. 50 menit. Anggap 1 jam ya. Ya. Nah, dalam 1 jam bumi ini berputar berapa lama? 24 jam. Ya. Jadi ya sholat itu cuma 1 jam setiap hari. Masih banyak kita mengurusi dunia. Masih ada 23 jam. Si dunia nggak berat itu bang, cuma 10 menit sehari, 10 menit sekali mengerjakan. Bagi yang rajin. Bagi yang rajin insya Allah mudah gitu. Kalaunya terbiasa kalaunya terbiasa sholat bang mudah. nggak berat gitu, hati itu nggak berat, tentram. Apakah itu tidak akan ada ini Pak Ustadz, rasa bosan hari-hari begini, hari-hari? Loh, saya bang, ini saya cerita pribadi ya sama abang ya. Ini kita sharing gitu ya. Bang, saya ini muslim, sholat sehari 5 waktu. Setiap subuh saya bangun, Ya. lalu ke masjid. Di dalam perjalanan, ya bang ya, di dalam perjalanan kadang saya mengadu kepada Allah gitu. Ya Allah, kenapa saya pagi begini menyembahmu gitu, sedangkan yang lainnya enak-enak tidur, kata saya. Ya. Sepi kan gitu orang. Ya. Artinya kenapa? Di situ ya ada titik jenuh
bagi saya kan kayak gitu. Bagi saya ada titik jenuh, wah lebih baik saya tidur juga nih, ikut-ikutan orang kan gitu tidur. Ngapain ibadah ke masjid? Iya. Kan kayak gitu. Ternyata saya sadar bang, setelah saya baca Al-Quran, saya itu diciptakan untuk menyembah Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Tuhan. Kayak gitu, nggak ada. Tuhan itu pengennya kita tidur, makan, kerja, ke WC, tidur, makan, kerja, ke WC, tidur, makan, kerja, ke WC, lalu mati. Nggak ada Tuhan maunya kayak gitu. Iya. Maunya Tuhan itu kita apa? Menyembah Dia yang menciptakan kita. Gimana sih? Kan gitu. Jangan terbuang sia-sia, kita ini diciptakan untuk menyembah bang, untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang benar gitu. Itu kenapa kita diciptakan untuk menyembah Dia. Itu Bang Dika. Iya Pak Ustaz. Oke lah Pak Ustaz, mungkin. Oh gini bang, ada yang kasih tahu bang sama saya. Mungkin abang masih ada waktu untuk dengerin sedikit tuh ya. Ada saran bagus dari teman-teman nih di bawah. Katanya jelaskan sama Bang Dika sholat, tentang masalah sholat gitu ya kan, karena tertarik gitu kan, betul kayak gitu. Kenapa jadi tentram ya, dilihat dari bacaannya aja bang. Waktu kita takbiratul ihram kan kayak gitu, Allahu Akbar, lalu kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan gitu. Doa iftitah dulu kita baca, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Tuh. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi terus bang ya, di Al-Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kan gitu. Ar-Rahmanirrahim, yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu setelah baca Al-Fatihah itu kita ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di situ kita memuji Tuhan semesta alam. Makanya nggak ada pikiran dunia. Masalah kalaunya waktu kita sholat itu fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan gitu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gitu bang. Jadi kalaunya Anda berkata atau menanyakan kepada saya, apakah sholat itu menenangkan hati? Ya jelas. Gitu. Memangnya ada tertarik dengan Islam bang? Apa Pak Ustaz? Apa ya? Katanya apa Pak Ustaz? Saya belum jawab pertanyaannya ya. Katanya Pak Ustaz tadi apa bilang Islam mempraktikkan ajaran Nabi Isa. Pernah ketika Yesus mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya, apa itu dilakukan juga di Islam? Yang doa Bapa kami itu Pak Ustadz. Oh, kalau doa Bapa kami itu kan diambil dari beberapa teks dari kitab Anda yang bukan perkataan dari Yesus. Itu sebagian.
Kalau masalah doa Bapak kami apakah dilakukan di Islam? Jawabannya tidak. Di Islam itu berdoa kepada Allah. Itu Bang. Iya. Berdoa kepada Allah. Jadi bukan doa Bapak kami.